pasangan artis Alyssa Soebandono dan Dude Herlino kini tengah diliputi rasa bahagia. Betapa tidak, Alyssa yang akrab disapa Ica ini baru melahirkan anak ketiga mereka pada 22 April lalu. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino. Ica dan Dude pun mengabadikan momen foto bersama ke sosial media mereka dengan caption penuh haru. Ica juga menyebutkan dalam caption bahwa kehamilan kali ini banyak sekali ceritanya. Lantas, seperti apakah cerita Ica tentang anak ketiganya tersebut? Oke, jadi kehamilan yang ketiga ini itu punya cerita berbeda. Kenapa? Karena pertama, kita memang tidak program gitu untuk kehamilan ini, tapi kita punya keinginan. Dan jadi saat di tahun 2023 itu kita sempat berbicara gitu, jadi Ica sama Kak Dude kita sempat discuss, kayaknya kalau memang di tahun 2023 ini kita belum diberikan amanah lagi, mungkin di tahun 2024 kita akan ikhtiar dengan program gitu. Dan memang kalau program itu kita juga inginnya kalau memang bisa dapat anak perempuan gitu. Ternyata jadi setelah Kak Dude pulang umroh akhir Agustus 2023 itu ternyata kita dapat jawabannya gitu. Jadi nggak disangka-sangka hamil gitu, dan alhamdulillah ya ternyata dapat anak perempuan juga. Untukmu yang telah lama ditunggu. Jadi itu salah satunya kenapa kita sama sekali gak menyangka, dan ceritanya kayak padahal kita ini ya kita baru mau program begitu, berusaha, tapi ternyata udah dijawab sama Allah dengan cara yang lain gitu. Nah terus selama kehamilan sendiri juga jadi memang kondisinya tuh berbeda sekali dengan kehamilannya Rendra sama Malik gitu. Jadi kayak waktu hamil Rendra sama Malik itu mual tapi nggak terlalu, jadi masih bisa aktivitas, masih makanan masih bisa masuk. Nah di kehamilan yang sekarang ini itu tuh bener-bener di trimester 1 mualnya tuh mual hebat gitu. Jadi kayak setiap detik pasti akan selalu mengeluarkan kata Kak Aisyah mual gitu. Jadi bahkan sampai ada makanan-makanan tertentu yang memang nggak bisa dikonsumsi selama kehamilan gitu. Terus juga pas di trimester kedua sudah berkurang mualnya, tapi ternyata pas di trimester ketiga itu sempat mual lagi gitu, sempat mual, bahkan juga memang secara kondisi tadinya kan sempat puasa tuh, coba untuk puasa, tapi ternyata pas cek ke dokter, jadi dokter bilang sempat harus bed rest gitu, jadi bener-bener nggak bisa, bahkan untuk naik turun tangga aja nggak boleh gitu, jadi bener-bener harus bed rest. Sementara waktu Rendra sama Malik nggak ada tuh kayak gitu. Jaga dirimu hingga tua nanti. Di tanggal 21 April itu kita harus dadakan ke rumah sakit untuk CTG atau periksa jantung itu, dan keputusannya adalah besoknya harus lahiran. Menjadi ibu di usia muda tidak menjadi penghalang bagi perempuan berusia 32 tahun ini. Ica pun ingin dilihat sebagai sosok ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak, seperti yang diutarakannya kepada Suara Hati berikut ini. Ibu yang bisa menjadi sahabat buat mereka, tempat mereka pulang, tempat mereka mencurahkan semuanya, walaupun mereka laki-laki ya gitu, tapi berusaha untuk bisa menjadi ibu yang seperti itu. Terus juga ibu yang memang di rumah bisa jadi guru, bisa jadi kakak untuk Rendra sama Malik gitu, tapi juga tidak menghalangi mereka untuk berkreasi ataupun mereka mau mengekspresikan sesuatu sesuai dengan usianya. Menjadi orang tua adalah pelajaran seumur hidup bagi perempuan kelahiran 25 Desember 1990 ini. Namun setiap waktu bersama adalah momen berharga yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kepada Suara Hati, Ica pun mengungkapkan rasa sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut. Malik, Lia,
Bunda minta maaf pertama kalau mungkin Bunda bukan Bunda yang terbaik. Bunda belum bisa memenuhi atau memperlakukan semuanya dengan baik ke Rendra, Malik, sama Lia. Tapi Bunda selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak apapun keadaannya. Dan Bunda justru terima kasih sama Rendra, Malik, dan Lia karena Bunda jadi banyak belajar sebenarnya. Kayak bagaimana melihat tangan-tangan kecil ini mereka menaruh harapan besar di tangan orang tuanya. Terus juga bagaimana mereka benar-benar menaruh semuanya tuh ke orang tuanya gitu. Jadi sangat berterima kasih sekali karena panggilan Bunda juga nggak akan ada kalau mereka nggak lahir kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bunda juga sayang sekali sama Rendra, sama Malik, sama Lia. Dan Bunda berusaha untuk bisa terus perbaiki diri, untuk sama-sama belajar. Jadi bukan cuma Rendra, Malik, dan Lia aja yang belajar, tapi kita belajar bareng-bareng supaya kita bisa kumpul sebagai satu keluarga besar lagi. Pokoknya Rendra sama Malik sama Lia nggak usah takut, karena apapun itu Bunda sama Ayah akan selalu ada di sini untuk menyambut kalian, untuk memegang tangan kalian, untuk membimbing kalian. Dan terima kasih karena sudah memilih Bunda sama Ayah sebagai orang tua kalian. Perbedaan usia dalam hubungan bukanlah halangan bagi kedua insan untuk saling mencintai. Begitu pula bagi Ica dan Dude yang terpaut perbedaan usia 10 tahun. Dan beginilah jawaban Ica saat ditanya tentang hal yang membuatnya jatuh cinta dengan suaminya tersebut. Mungkin sosok yang bisa membimbing ya. Jadi kedewasaannya gitu. Maksudnya selain secara usia, tapi dari cara berpikirnya, dari setiap kita ngobrol, terus plannya itu mau dibawa kemana gitu saat kita nanti berumah tangga. Terus juga memperlihatkan sosok imam yang seperti apa seiring berjalannya waktu. Nah dari situlah jadi melihat keseriusan itu tuh yang membuat hati kayak insya Allah ini orangnya gitu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Pernikahan adalah ibadah seumur hidup dengan suka duka yang meliputinya. Namun menjalaninya dengan rasa syukur, niscaya mampu memberikan kekuatan satu sama lain. Dengan penuh rasa cinta, Ica pun mengutarakan kasih sayangnya kepada sang suami Dude Herlino. Buat Kak Dude, Ica sangat berterima kasih dengan kehadiran Kak Dude di hidup Ica. Terus Ica sangat berterima kasih karena Kak Dude menerima semua kekurangan kelebihan Ica. Terus juga Kak Dude mau membimbing Ica, terus menjadi imam yang baik gitu. Terus juga keinginan Ica cuma satu sih, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua itu bukan semata-mata karena memang hanya di dunia aja. Kita inginnya semuanya kita bisa jalani sampai ke akhirat, dan kita bisa tetap berkumpul, kita tetap bisa berpegangan tangan lagi sebagai keluarga sampai kita ketemu lagi di surganya Allah. Pengorbanan Ica untuk menjadi sosok istri dan ibu yang baik bagi keluarga kecilnya rupanya mendapat apresiasi dari putra sulungnya Rendra. Dan inilah bentuk ungkapan kasih sayang Rendra kepada sang bunda tercinta. Bunda, ayah, abang sayang ayah dan bunda. I love you.